Kurt Lewin ini terkenal dengan teorinya yang disebut teori medan. Kurt Lewin ini juga menyukai matematika. Maka dia menjelaskan psikologi itu menggunakan matematika, khususnya geometri atau bidang ruang. Kemudian dia juga masih terkait dengan konsep Gestalt. Maka menurut Lewin, ini akan saling terhubung dengan wilayah-wilayah di dalam medan sekitarnya, sehingga membentuk suatu kesatuan Gestalt. Nah, hubungan antara satu dengan yang lain lah yang akan dijelaskan dalam teori medan ini. Struktur kepribadian. Konsep-konsep struktural secara spasial menggambarkan spasial dapat dikupas secara sistematis. Oleh karena itu, matematika Lewin bersifat non-metris dan menggambarkan hubungan spasial dengan istilah yang berbeda dengan istilah-istilah Euclidean. Pada dasarnya, ia merupakan jenis matematika untuk menggambarkan interkoneksi dan interkomunikasi antara bidang-bidang spasial dan tidak memperhatikan ukuran atau bentuknya. Pribadi. Menurut Lewin, pribadi merupakan suatu figur yang tertutup. Terdapat dua sifat pribadi yang dapat dikonseptualisasikan, yaitu yang pertama, pemisahan dari yang lain-lainnya di dunia oleh suatu batas yang berkesinambungan. Yang kedua, yaitu pemasukan ke dalam suatu bidang yang lebih luas. Pribadi digambarkan sebagai terpisah, namun termasuk dalam suatu keseluruhan yang lebih luas. Segala sesuatu yang terdapat di dalam batas adalah P atau pribadi, sedangkan segala sesuatu yang terdapat di luar batas adalah non-P. Pribadi yang berdiferensiasi. Lewin mengatakan bahwa struktur pribadi merupakan heterogen, bukan homogen, bahwa ia terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Lewin berpendapat bahwa sistem motor bertindak sebagai suatu kesatuan karena biasanya ia hanya dapat melakukan satu tindakan pada satu saat. Akan tetapi, sistem motor harus dipisahkan dari sistem perseptual karena kedua-duanya merupakan sistem yang berdiri sendiri. Lewin menggunakan pendekatan matematis untuk menggambarkan ruang hidup yang disebut dengan topologi. Bisa dilihat di sini ada gambar ya. Nah, gambar elips ini merupakan ruang hidup, di mana ruang hidup ini mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku seseorang atau individu. Kemudian di dalam elips ini disebut dengan lingkungan psikologis. Sedangkan yang di luar merupakan bagian dari lingkungan non-psikologis. Di sini ada beberapa bagian ya dari lingkungan psikologis tersebut. Bagian di dalam elips yang terpecah-pecah ini disebut dengan region. Nah, kemudian garis-garis pembatas ini disebut boundaries. Boundaries ini ada yang bisa ditembus atau permeable, kemudian ada juga yang tidak dapat ditembus atau non-permeable. Selain lingkungan psikologis, di dalam ruang hidup ini ada gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah daerah pribadi atau pribadi. Lewin mengatakan bahwa pribadi ini berdiri sendiri, terpisah dari ruang hidupnya, tapi saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Lalu di sini ada dinamika kepribadian. Yang pertama ada kebutuhan. Person seseorang seperti pada lingkaran yang di dalamnya ada memiliki perasaan, sehingga akan menimbulkan motif, keinginan, dan juga dorongan dalam diri pribadi yang menyebabkan tegangan di satu sel itu meningkat. Lalu yang kedua ada tegangan. Kondisi di mana tegangan pada sel pribadi berusaha mencari keseimbangan. Seperti misalkan tegangan tersebut berada di atas, maka dia akan mencari religion lain atau religion yang lebih rendah, sehingga akan menyeimbangkan tegangan tersebut. Untuk menyeimbangkan atau mencari religion tersebut akan membutuhkan energi.
upaya untuk menyeimbangkan kembali tegangan antar sel atau religion untuk mencari, misalkan si sel untuk mencari religion yang lebih rendah akan membutuhkan energi yang nantinya akan dapat menimbulkan energi psikis. Lalu yang keempat ada tindakan. Tindakan ini ada yang dinamakan dengan valensi, di mana nilai religion dari lingkungan psikologis akan berupa positif ataupun negatif. Seperti contoh misalkan yang berupa positif, seperti kita lapar, lalu kita menemukan makanan, kita akan menghampiri makanan tersebut. Sedangkan yang berupa negatif, misalkan kita takut pada sesuatu, misalkan kita takut pada ulat, dan di depan kita ada ulat, kita akan berusaha menjauh dari ulat tersebut. Jadi intinya nilai religion dari lingkungan psikologis yang berupa positif, jadi kita akan mendekat, sedangkan yang negatif kita akan menjauh. Lalu ada vektor arah dan kekuatan yang merupakan fungsi dari valensi positif dan negatif dari satu atau lebih dalam religion. Lalu lokomosi, perpindahan lingkungan pribadi dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam daerah lingkungan psikologis. Kemudian ada event, hasil interaksi antara dua atau lebih dari fakta di daerah pribadi atau daerah lingkungan yang dapat menggambarkan dinamika jiwa melalui gerakan atau aksi di ruang hidup. Kemudian yang terakhir ada konflik. Misalkan kita lapar, lalu kita menemukan suatu makanan, tetapi di dalam makanan tersebut kita menemukan ulat yang dimana kita sangat takut terhadap ulat tersebut, maka di situ akan terjadilah sebuah konflik. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama, ada anak menginginkan permen yang dijual di toko. Misalnya, ada seorang anak melihat etalase toko yang menyajikan permen dan dia ingin memiliki permen itu. Nah, wujud permen tersebut menjadi sebuah kebutuhan, dan kebutuhan tersebut mengakibatkan 3 hal, yaitu pertama melepaskan energi sehingga membangkitkan tegangan di dalam sel pribadi dalam, yakni sel sistem keinginan permen, di mana memberi valensi positif ke permen itu berada dan menimbulkan sebuah vektor yang mendorong anak itu ke arah permen. Anak kemudian masuk toko dan membeli permen seperti yang digambarkan pada diagram. Lalu yang kedua, ayah memberikan uang untuk membeli permen. Dari pernyataan sebelumnya, anak sebenarnya tidak semudah itu dalam membeli permen. Kalau anak tidak mempunyai uang, berarti batas region permen tidak permeabel. Dia bisa mendekatkan diri ke permen itu, misalnya dengan melekatkan hidungnya ke kaca etalase, tetapi tidak akan mendapatkan atau memperoleh permen. Kalau kemudian anak memutuskan untuk meminta uang kepada ayahnya untuk memberi permen, mendapatkan uang dari ayahnya menurut Lewin merupakan contoh keinginan yang semu. Nah, diagramnya memiliki 2 vektor. Anak mencapai region permen melalui region ayah yang permeabel. Lalu yang ketiga ada figur ayah menolak memberi uang, anak meminjam uang kepada temannya. Tetapi jikalau ayah ternyata menolak permintaannya, maka region ayah tidak permeabel dan anak pun kemudian berusaha meminjam uang dari temannya. Hal ini disebut dengan quasi-need, sehingga diagram yang ditampilkan memiliki 3 vektor di mana valensi dan vektor ayah negatif. Anak berusaha mencapai permen melalui region temannya yang permeabel.